kabarnya? Semua pasti sehat ya. Di video sebelumnya mungkin kalian lihat video mahasiswa yang menari ala Michael Jackson ini. Mahasiswa ini adalah salah satu mahasiswa di kelas presentasi bahasa Jepang yang presentasi tentang Michael Jackson. Waktu maju ke depan kelas untuk presentasi, dia pakai kemeja putih, dasi, dan jas, dan pakai topi juga. Saya pikir dia cuma dandan ala Michael Jackson aja, tapi di akhir presentasi ternyata dia menari juga. Semua teman-temannya juga kaget karena nggak nyangka dia bakal nari. Tariannya presisi banget dan bikin semua mahasiswa heboh. Saya juga senang lihat mahasiswa nikmatin waktu kuliahnya. Terus di video sebelumnya kan saya ngomongin tentang masakan di warung Tegal dan warung makan Padang ya. Nah sebenarnya pas habis buat video itu saya beneran pergi ke dua rumah makan itu. Di video saya bilang kalau harga masakan di warung Tegal lebih murah dibanding dengan rumah makan Padang. Tapi pas makan di dua restoran itu ternyata harga di warung Tegal sedikit lebih mahal. Kemarin itu saya coba makan dengan 3 lauk. Telur balado, tahu atau tempe, dan sayuran. Kalau di warung Tegal saya minum pakai es teh tawar. Kalau di rumah makan Padang saya minum air putih biasa. Terus hasilnya di rumah makan Padang saya bayar 15.000. Nah, kalau di warteg saya bayar 17.000. Terus kalau keluar rumah saya biasa pakai sunscreen. Nah kemarin pas mau berangkat kerja saya mau pakai, tapi ternyata habis. Terus istri saya bilang ke saya untuk potong bagian bawah kemasan sunscreennya supaya bisa ambil sisa-sisa krim dari bagian dalam kemasan secara langsung. Saya pikir di dalamnya udah nggak ada krimnya, tapi pas saya gunting dan lihat bagian dalam kemasannya ternyata masih ada dan lumayan banyak. Sebelumnya saya udah pencet-pencet kemasannya lumayan keras dan krimnya itu udah nggak keluar lagi. Kalau begitu saya pikir di dalamnya udah kosong, tapi ternyata masih sisa banyak ya. Ini sayang banget kalau kebuang. この度ジャパネシアが対面学校区分バーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階 HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。 レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒に区分バーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Ya, susah. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Kemarin saya lihat berita tentang orang-orang di satu desa di Kudus, Jawa Tengah yang ambil air yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Katanya orang-orang itu mikir kalau air yang muncul dari dalam tanah itu adalah air berkah. Air berkah itu artinya air yang punya kemampuan atau air yang berkhasiat. Orang-orang yang ambil air itu percaya kalau air itu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Saya juga bingung kenapa orang-orang itu berpikir kalau itu air berkah ya. Pas saya cek di artikel berita, katanya air yang tiba-tiba muncul itu airnya jernih banget dan keluar dari dalam tanah banyak banget. Nah lucunya pas dicari tahu lagi ternyata air yang muncul dari dalam tanah itu adalah air dari pipa air ledeng yang bocor.
Nah, dari kejadian ini kita bisa paham kalau orang Indonesia itu beneran suka banget sama hal-hal yang berbau mistis kayak air berkah tadi ya. Saya dibesarin di keluarga muslim, tapi bukan muslim yang ketat banget. Ya, biasa aja sih. Tapi bapak saya itu ya termasuk yang paham banyak tentang agama. Nah, tapi dulu bapak saya juga suka banget sama hal-hal yang mistis. Misalnya punya keris atau suka dengan cincin batu akik. Dulu waktu pertama kali ke Jepang, bapak saya kasih cincin batu akik ke saya. Cincinnya besar, terus batunya warna merah. Terus dia bilang, nanti pakai ini ya, supaya nanti jalannya di Jepang dipermudah gitu. Nah, saya itu paling nggak suka pakai aksesoris yang terbuat dari metal, apalagi pakai cincin yang besar kayak gitu. Mencolok banget kan? Nah, jadi cincinnya itu ya saya simpan aja. Bapak saya itu ya orang yang paham agama Islam, tapi dia tetap suka dengan hal mistis kayak cincin tadi. Saya pikir orang kayak bapak saya ada banyak di Indonesia. Mereka percaya kalau ada kekuatan lain yang bisa bantu kita. Sebenarnya di agama Islam memang ada ajaran kalau makhluk selain manusia yang kasat mata itu memang ada. Sebagai orang Islam saya juga percaya. Tapi dalam Islam kita nggak boleh bekerja sama dengan makhluk seperti itu. Kalau bekerja sama nanti kita bisa ditipu atau diperdaya gitu. Di Indonesia itu ada banyak makam dari ulama Islam yang dulunya terkenal. Nah, kadang makam-makam ulama terkenal itu sering dikunjungi dengan tujuan supaya dapat berkah. Di dalam Islam memang ada ajaran untuk mengunjungi makam. Tapi tujuannya hanya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan supaya kita ingat dengan kematian. Kalau ingat dengan kematian kan bisa lebih semangat untuk ngelakuin hal yang baik gitu ya. Saya sih nggak masalah dengan hal ziarah makamnya ya. Tapi ya kadang tujuannya itu agak menyimpang. Kalau misalnya barang kayak keris atau cincin itu punya kemampuan buat bikin hidup orang jadi lebih makmur, saya sih nggak percaya ya. Tapi kalau yang namanya ilmu hitam itu beneran ada loh. Ini percaya nggak percaya sih, tapi kalau orang yang sakit gara-gara ilmu hitam itu beneran ada. Misalnya ada orang yang nggak suka sama saya, terus punya dendam ke saya. Nah, dia pergi ke dukun, terus minta ke dukun itu untuk ganggu saya. Nah, hal kayak gitu itu memungkinkan di Indonesia. Kalau di sini hal kayak gitu disebut santet. Santet ini serem banget, soalnya susah disembuhin loh. Kalau orang mau kirim santet ke orang lain itu medianya macam-macam. Ada yang dari makanan, minuman, rambut kita, atau foto kita juga bisa. Saya juga orang awam sih, jadi nggak ngerti banyak. Tapi ya pernah juga dengar cerita dari teman atau tetangga gitu. Santet atau nama lainnya guna-guna ini bisa kirim apa aja ke orang lain dengan perantara makhluk gaib ya. Misalnya saya suka sama satu orang perempuan, tapi perempuan itu nggak suka saya. Nah, saya bisa aja kirim guna-guna ke dia supaya dia jadi suka sama saya. Serem deh pokoknya. Nah, kalau hal yang kayak gini ada nggak ya di Jepang? Kalau upacara mengusir arwah atau oharai itu ya saya pernah dengar. Tapi kalau yang kayak santet atau guna-guna itu ada nggak ya? Kalau ada yang tahu atau bahkan punya pengalaman mistis di Indonesia, kasih tahu dong lewat kolom komentar. Annyeonghaseyo. 皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう。そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。
JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、不思議なものに対する、インドネシア人の考え方について、話しました。少し話しましたけれどもいかがでしたでしょうか。今回は確かにインドネシア語のチンチンをたくさん言いましたね。指輪という意味の方ですのでご安心ください。お父さんからもらった指輪は結局そのようなものが好きな同僚にやりましたね。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はternyataです。私はこの動画で結構ternyataを言っていると思います。皆さん気づいていますでしょうか。ternyataはインドネシア語では一つの単語になっていますけれども、日本語に訳すとぴったり一つの単語になることはないかなと思います。なんか日本語にするといくつかの単語の組み合わせになりますね。例えば今回の動画に出た文章ですけれども、ternyata air yang muncul dari dalam tanah itu adalah air dari pipa air ledeng yang bocor ですね。意味は、地面から湧いてきた水は実は漏れていった水道水でしたという日本語になると思います。日本語訳を見ますと一見ternyataの訳がないように見えますけれども、実は文末のでしたというところに当たると思います。日本語で探し物をしていて物が見つかった時にありましたと言いますよね。ありましたのましたはただ過去を表しているだけじゃなくて、今新しく分かったという、気持ちも入っていると思います。インドネシア語のternyataにもこの思っていたことと違って本当のことが分かったというニュアンスがあります。他の例文を見てみましょう。例えば、saya pikir dia orang Jepang, ternyata dia orang Indonesia とかですね。他はsaya pikir hari ini hari Senin, ternyata hari ini hari Selasa とかです。このようにternyataは最初に思っていたことと後で分かった本当のことが違うという時によく使います。ternyataはインドネシア語の日常会話で本当によく出てくる単語です。ドラマや YouTube でもよく耳にすると思いますので、ぜひ覚えて使ってみてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいっていう気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに、毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.